Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tamu jauh. Sini Niko. Ya. Gabung. Ya. Piye kabarnya Mas Suryo? Oh, Baik. Alhamdulillah. Niko, sehat? Ya, alhamdulillah. Makasih ya sudah diantar. Ini langsung bikin aja Ya, ya. enggak. Makasih ya. Ya. Makasih ya Mas Iko ya. Ya. Mau ngangon dulu. Turun. Ya. Mohon maaf ini, saya tadi pasti dari rumah kan? Iya, saya Ya. cariin di rumah nggak ada. Diantar sama Niko ke sini. Iya, untuk ketemu Mas Diko tadi. Iya. Tisha, ayo. Buat Tisha keluar. Ngomong-ngomong ini ada angin apa, Mas Suryo kok nongol lagi setelah pertemuan kemarin? Ada Iya. yang digelisahkan barangkali? Sebelum saya minta maaf ya, ini saya rekam dulu. Oh iya, silakan. Rekam, Nggak apa-apa. rekam suara sih. Ya, boleh, Biar bisa saya buat inilah apa namanya? Diiling-iling. Iya, Oke. diiling-iling nggak bisa Siap. jawabnya. Monggo. Jadi gini, kemarin tuh saya tidak bisa tidur, nggak bisa tidur, memikirkan sesuatu hal yang belum pernah saya tanyakan sebenarnya sama orang di sini. Oh, sama orang Indonesia? Iya. Oh, oke. Siap. Nah, mumpung ketemu Kang Reno kemarin, saya jadi pengen bertanya lagi nih. Oh, oke. Jadi gini, kenapa orang Indonesia itu kebanyakan ya, yang saya lihat tuh orangnya woles. Woles bahasa Woles. keren lah ya. Udah ngerti ngomong woles ya? Udah dong, kan orang gaul. Iya. Jadi woles, santai, terus kata orang sana semrawut, gitu kan. Terus orangnya tuh nggak apa ya namanya ya, nggak gerusa-gerusu bahasa Jawanya ya. Ya. Beda sama di tempat asal di sana. Orangnya terlalu strict, orangnya terlalu rasional, Ya. begitu. Itu rahasianya apa, Kang Ren? Ya, kalau di sini sih itu nggak jadi rahasia Mas Suryo. Oh, Mas Suryo itu mungkin perlu lebih lama tinggal di negeri kami, di Sabuk Katulistiwa ini, dari ujung timur sampai ke ujung barat itu. Di sini nggak ada yang namanya rahasia hidup bahagia, itu nggak ada. Yang ada ya hidup bahagia. oh, Tapi pertanyaannya itu menarik. Saya akan membantu Mas Suryo untuk memahaminya pelan-pelan. Tentu berdasar pemahaman saya yang sangat terbatas. Saya sangat menyarankan nanti Mas Suryo silahkan anjang sana ke dulur-dulur yang lain yang ada di Pulau Suwarna Dwipa, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, Baruna, yang ada di Papua, di Nusa Tenggara, Halmahera, Bali, Lombok. Silahkan berkeliling di manapun di negeri ini. Kira-kira Mas Suryo akan menemukan khasanah kehidupan seperti yang saya jalani juga, sama. Nah, kalau kita mau pilah-pilah ya, kalau kita mau bikin semacam pembabakan, nah, saya bisa memulainya dari kira-kira orang-orang yang ada di negeri kami ini nggak pernah terlalu memusingkan apapun yang terjadi. oh. Itu salah satunya. Itu Mau salah satunya. tak kasih contoh Mas. Boleh. Tak kasih contoh misalnya waktu tsunami 2004 ya. Ya. Itu kan memukul perasaan semua orang. Nggak yang di Indonesia, nggak yang di luar negeri sama. Terutama orang-orang atau dulu-dulu kita yang ada di Aceh. Itu memukul jelas. Tapi ternyata sekian ratus ribu korban jiwa yang diambil oleh laut itu, seiring waktu berjalan, sekarang sudah jadi monumen, museum, sudah tinggal cerita. Sekarang kami memulai lagi hidup yang lain. Terus terorisme bolak-balik, di sini terjadi kasus peledakan bom. Terus bencana, di sini kan negeri bencana Mas, berbeda dengan di Eropa. Ada sekitar 300 lebih gunung api. Ini negeri cincin api satu-satunya di dunia yang kalau meledos itu menimbulkan efek. Efeknya itu bisa panjang lebar. Satu di antaranya kan memunculkan sungai ini, lahar melewati sungai, menyebarkan kesuburan. Nah, dampak dari gunung api, cincin api itu menimbulkan kesuburan bagi para petani, para peladang, rakyat jelata. Jadi alam yang ada di Indonesia itu seperti terhampar untuk menghidupi kami.
ditanam apapun hidup. Iya. Kalau nanti Mas Surya pernah dengar lagunya Kus Plus itu, tongkat kayu dan batu ditanam itu jadi tanaman. Itu. Jadi apapun yang terjadi, orang-orang yang ada di Indonesia itu sepertinya mudah lupa. Bukan mudah melupakan loh. Ya, mudah lupa karena hidup yang baru itu selalu menawarkan khasanah yang baru. Jadi sekarang ini kan zamannya teknologi. Hmm. Salah satu internet lah. Ya. Internet itu kan banyak berita tersebar di situ. Berita dari manapun dan tidak bisa disaring. Hmm. Nah, sekarang itu kan banyak berita yang kebanyakan hoax. Ya, kan? Kita bohong. Ya, berita bohong. Nah, orang Indonesia itu cara menyikapinya bagaimana ya? Oke. Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan Mas Surya yang pertama tadi. Kan kalau di dunia manapun yang namanya berita bohong ya, itu kan berita hoax itu kan ada ceritanya kan, ada sejarahnya kenapa disebut hoax. Tapi itu nggak penting kita bahas. Yang penting mau saya sampaikan adalah bagaimana pertanyaan Mas Surya tadi dapat jawaban dari pertanyaan yang kedua. Jadi di sini ini masyarakatnya tuh masyarakat obrol-obrol, Mas. Kita tuh senang obrol-obrol di mana-mana. Di sini kita ngobrol. Iya. Sayang aja kopinya nggak ada kopinya, nggak ada rokoknya karena lagi suasana Ramadanan gitu ya. Tapi di mana-mana itu di warung. Makanya di sini banyak warung kopi, banyak kafe-kafe kopi, Iya. banyak lapo tua. Terus banyak lagi warung-warung yang sejenis yang membuat orang Indonesia tuh jadi akrab, obrol-obrol. Terus yang diobrolin apa? Ya macam-macam. Apa aja diobrolin? Semua. Termasuk urusan-urusan yang sangat remeh-temeh. Termasuk ya tadi hoax. Jadi kalau nanti misalnya pilpres, pilgub, ya pilkades, itu pemilihan RT itu dijadikan bahan obrolan di warung kopi. Bikin berantem ya enggak? Jadi kalau Mas Surya mengamati dunia digital Indonesia, internet ya, Ya. di Facebook, Instagram, Twitter, apalagi nggak tahu itu. Di situ kayaknya tengkar gitu ya. Yang namanya bot sama orang itu tempur. Yang satu mau memihak si A, yang satu mau memihak si B. Iya itu di internet. Tapi kalau duduk begini cangkruk, enggak. Saya pastikan Gitu ya. enggak. Saya punya pengalaman bergaul dengan banyak orang yang mau kita bilang dari Islam garis keras, mau kita bilang yang enggak beragama, mau yang penghayat agama Jati Sunda, macam-macam. Itu kalau udah duduk gini ya enggak ada apa-apa, Mas. Udah, ya satu kopi ya, satu makanan ya, satu rasa, satu penderitaan ya, satu kebahagiaan. Nah kayaknya yang kemudian mewaris ya di dalam darah anak-anak cucunya negeri Bahari ini suasana yang bersahaja apa adanya ini yang membuat kami tetap seperti baik-baik saja. Gak ada yang menggelisahkan gitu. Ya berita bohong boleh bertebaran di mana-mana. Orang boleh membagi itu di medsos, mau sekian ribu yang komen terserah. Itu di internet. Tapi Iya. di tingkat Di praktek, kenyataannya kenyataan malah no ya. Saya pastikan enggak. Itu udah saya alami berkali-kali. Keluarga bisa tengkar, bisa keluar dari grup WhatsApp itu. Cuma gara-gara beda pilihan presidennya. Kalau yang presidennya gitu biasa kalau di sini. Oh, ini yang ini lebih jago, lebih militer. Oh enggak, ini lebih sipil. Itu keluar grup WhatsApp, berantem, enggak ngomongan di internet. Ya. Di blog, Facebooknya, Twitternya, di unfollow. Kalau di rumah ya ngobrol. Nggak ada apa-apa. Nggak sampai kemudian bikin mereka angkat senjata, bertempur. Nah, kalau wilayah-wilayah yang lebih luas dari ini kita bisa bahas. Tapi kan soal yang sekarang ditanya Mas Suryo kan bukan itu. Yang ditanya adalah bagaimana kami di Indonesia menikmati kehidupan yang dianugerahkan alam, yang dihadiahkan Tuhan untuk kita atau kami semua yang ada di sini. Bagaimana cara menyikapinya? Makanya saya salut sekali tentang Indonesia. Padahal Indonesia berkumpulnya para suku banyak sekali di Indonesia. Dan agama. Betul. Agama di sini ada 5. Kenapa pada rukun? Itu yang membuat saya kagum dengan Indonesia. Agama itu yang tercatat sama pemerintah loh. Iya. 6 itu yang tercatat pemerintah, 6 resmi. Yang nggak tercatat lebih banyak lagi, Mas. Ya, Lebih banyak lagi itu menurut Aku tahu itu. menurut riset saya itu lebih dari 500. Kalau perangkat keagamaan seperti yang distandarkan oleh dunia ilmiah kita pakai, di sini terlalu banyak.
Makanya untuk memudahkannya di sini disebutnya penghayat. Penghayat itu penghidup atau pelestari. Jadi Islam menemukan saudara mudanya atau saudara tuanya, karena Islam datang abad ke-7 ya. Kalau kita merunut Jati Sunda, Sunda Wiwitan, Buhun, Kaharingan, Dayak, Parmalim, itu lebih tua dari agama Islam. Kehadirannya ya di muka bumi itu lebih tua, karena itulah ketika saudara mudanya datang dari Jazirah Arab, mereka seperti menemukan saudara. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah dalam bahasa Islam gitu ya. Kalau kata orang sini Rahayu, Sambung Dumadi, ya kita kira-kira gitu. Jadi mudah sekali orang Indonesia tuh menyerap apapun. Seperti ini melting pot. Kalau di Kanada ya, Toronto itu kan melting pot. Amerika itu melting pot, Hong Kong melting pot, Prancis melting pot. Ini lebih melting dari melting pot. Jadi mangkuk peradaban itu di sini. Suku lebih dari 500, bahasa lebih dari 5.000. Bisa kebayang nggak Mas Saudara? Dengan sekian keragaman itu kami tetap baik-baik saja sampai sekarang. Mau dihasut, diadu domba kayak gimana pun nggak kena. Ya paling sekali dua, baku hantam, baku pukul, habis itu baku peluk, baku dapa. Ya, aku banyak tahu tentang itu. Itu kayak gitu Mas. Belum dari Hasanah pitutur yang diwariskan tutur tinular dari kakek moyang sampai ke saya, mungkin nanti sampai ke Mas Surya juga ajaran-ajaran. Sekarang saya mau tanya nih, semisal saya ingin tinggal di Indonesia, terus saya ingin punya istri orang Indonesia dan beranak pinak di Indonesia. Apakah saya akan menjadi orang Indonesia? Pertanyaannya menarik ini. Sebenarnya kalau kita ngeliat sejarah Mas Suryo ya, proses kawin silang itu sering banget terjadi di sini. Dari mulai era pertama, dari yang nggak sempat tercatat, mungkin ada yang hilang dalam jejak, sampai yang terbaru gitu ya. Kita lihat aja masyarakat Betawi gitu. Itu kan suku etnis paling muda, suku paling muda di negeri kami. Percampuran orang Tionghoa, orang Arab, orang-orang Afrika sama orang-orang dari timur, Ambon gitu, Ambon Manise. Jadilah orang Betawi. Bahasa mereka kalau kita perhatikan mirip. Baba jadi babe. Itu contoh ya. Engkong, gue, gua, lu. Itu kan Cina. Ceban, tuh bahasa Ceban, cetiau, noban, ngoceng, cepeceng, cetiau. Itu kan dari Cina, ada di Betawi. Itu contoh. Nah, terus orang-orang yang dari Eropa gimana? Banyak. Di Aceh ada. Aceh itu yang matanya biru-biru. Terus di Flores ada. Di Sunda banyak. Yang dinikah sama orang-orang Jepang juga banyak. Wajahnya ya campur-campur. Ya. Cuma nanti uniknya begini, ketika perempuannya dari sini ya, itu biasanya wajahnya balik ke bapaknya. Misalnya Mas Suryo punya istri orang Indonesia gitu ya, nanti wajahnya itu lebih banyak mirip ke Mas Suryo. Tapi kalau saya yang menikahi orang luar Indonesia, mungkin dari mana tuh, Bulgaria, lagi Swedia, itu wajahnya akan seperti saya. Gitu ya? Ya, itu saudara saya sendiri begitu. Saya punya teman, suaminya orang Jerman, dia orang Sumatera, orang Palembang. Suaminya pejabat tinggi lah, ketua kamar dagang di Jerman. Itu mukanya mirip suaminya semua. Jadi secara mitokondria, ibu Indonesia itu mengembalikan lagi wajah asli bapaknya. Tapi kalau saya yang menikahi perempuan non Indonesia, wajahnya akan menjadi milik Indonesia. Mungkin akan menjadi Indonesia keluarganya Mas Suryo nanti di generasi kedua. Kalau kemudian generasi kedua itu menikah dengan orang-orang yang ada di Indonesia lagi, yang nyebrang. Jadi butuh satu kali silang. Tapi lepas dari soal itu, selama Mas Suryo tinggal di sini baik-baik, minum air Indonesia, tanah Indonesia, apinya untuk memasak masakan Indonesia, udara Indonesia, saya beri jaminan
Mas Suryo sudah menjadi orang Indonesia. Bahkan tanpa harus membuat KTP. Apalagi Mas Suryo sudah bisa bahasa Jawa toh? Sudah Ya. tinggal di Yogyakarta, tahu hidup Sumele ya. Bisa sumringah. Sekarang kan wajahnya terlihat lebih dibanding yang pertama kita ketemu itu kan. Lihat lebih sumringah gitu. Lebih bolas Lebih ya. wales. Ya walaupun secara fisik tetap kelihatan seperti orang dari barat, tapi setidaknya secara pikiran ya, khasana berpikir, cara menjalani laku dalam hidupnya itu sudah mulai ke Indonesia-Indonesiaan gitu loh. Jadi mungkin ini karena sudah sore, saya mau lanjut kegiatan lagi Mas Suryo. Nanti mungkin mau ikut silakan boleh. Mungkin sebagai pamungkas ya, Indonesia itu terlalu surgawi gitu. Dalam bahasa orang agama Samawi itu ya, terlalu surgawi. Di sini sungai mengalir itu nggak kira-kira. Yang luas dan panjangnya itu sampai nggak bisa diomong lagi. Hutan di mana-mana, barang tambang, mineral, tumbuhan, sayur mayur, hampir seluruh kekayaan hayati, kekayaan alam yang ada di sini belum tentu ada di sana, di negeri manapun gitu. Ya benar. Itu contoh Mas. Jadi saking melimpahnya anugerah Tuhan kepada kami di Zamrud Khatulistiwa ini, atau sepotong surga di timur kalau kata orang barat waktu itu. Jadi kami seperti nggak punya alasan untuk tidak bersyukur Mas. Nggak ada waktu untuk merutuki nasib, nyambat gitu. Kata orang Jawa nyambat ya. Nggak ada, itu pokoknya ya saya nyambatnya gini lah. Alah kok kopi udah habis kok nggak ada gantinya, paling gitu nyambatnya itu. Jadi bukan tiap hari nyambat gitu enggak. Ya ngeluh-ngeluh wajar lah, orang manusia sih. Kalau nggak nyambat justru malah aneh, bukan manusia. Nah, jadi orang Indonesia mau sesedih apa ya, mau utang sebanyak apa ya, tetap tersenyum, tetap nggak lupa tertawa, tetap nggak lupa cara berbahagia. Itu Mas Suryo. Ya, saya pelajari itu tetap nggak lupa cara berbahagia, karena saya mendapat pelajaran dari leluhur saya, orang tua saya. Kami ini adalah makhluk langit yang berjalan di bumi. Doktrinnya gitu. Ya mungkin seluruh manusia di jagat raya ini ya, tapi di Indonesia tuh di mana-mana Mas Suryo akan dengar itu loh. Dari mana-mana orang, suku bangsa apapun di Indonesia loh. Jadi makhluk langit yang berjalan di bumi. Karena dulu pernah tinggal di langit, sekarang tinggal di bumi. Nah, yang dihampar sama Tuhan ini, ayo kita rambuti, kita jaga, dilestarikan, dirawat untuk kepentingan dan kehidupan kita dan anak-anak cucu yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Kira-kira gitu Mas Suryo. Nah, ini terima kasih sudah mau nyambang lagi ya. Saya juga terima kasih sudah dikasih pencerahan paling enggak tentang Syukur. Indonesia. Alhamdulillah kalau Saya sangat senang sekali dengan tanah ini, tanah Indonesia. semoga berjodoh ya, menjadi keluarga asli Indonesia, Ya, amin. pribumi Indonesia. Nggak masalah mau kulit warna apa, pokoknya selama cinta tanah, air, api dan udara Nusantara pasti jadi Indonesia. Itu Mas. Terima kasih dulur-dulur sekalian di Republik YouTube, para kisah anak tercinta. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Mas Suryo, jangan lupa berbahagia, jangan lupa tersenyum ya. Biarkan yang sudah terjadi berlalu, dan mari kita sambut detik-detik baru dalam kehidupan. Rahayu, Rahayu. Sagung Dumadi.